Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita balik lagi soal City dan juga Liverpool. Kita ngeliat dari komposisi yang turunkan Ederson, bahkan dicadangkan. KDB udah berapa pertandingan nggak jadi starter. Sayap kirinya bukan sayap kiri langganannya. Apa yang terjadi dengan komposisi squad dari Pep Guardiola sendiri? Sebenarnya ini bukan line up yang aneh-aneh banget sih gitu ya. Emang City pernah dengan line up seperti ini dan cukup tapi nggak big match lah. Ake di kiri, Akanji tengah, Diaz kanan, Walker sebagai kanan, terus Gundogan, Luiz, Silva, Foden, Nunes dan juga Haaland. Nah, Haaland ini kan udah terkenal sebagai pemain yang nyaman sekali saat kalau dapat terupas dari tengah gitu. Nah, ini nggak keluar di City kemarin. Bola tuh lebih banyak di Nunes sama Bernardo. Bernardo ini kelihatan sekali frustrasinya di atas lapangan, nggak nyamannya bermain. Padahal Robertson sendiri kan lebih aktif maju gitu ya, lebih membantu si Diaz di depan gitu. Dan Van Dijk yang bermain melebar tapi bagus banget. Di kiri Nunes nggak memberikan nggak memberikan supply yang maksimal untuk Haaland gitu. Sementara Foden juga di tengah bingung, kiri kanan nggak dapat temen. Ya Haaland kelihatan silent banget, gue nggak ngerti Haaland kemarin ngapain selain menjadi supporternya Salah. Karena waktu habis bikin gol, lah dia malah ketawa-tawa sama Salah kan di kick off. Sementara kan dia bilang jangan lewatin gua, satu lagi lo lewatin gua. Iya, jangan satu lagi ya. Ngelewatin. Ngelewat. Kalau soal line up sebenarnya gue sih nggak menjadi masalah banget. Dan gini, kalau yang mainnya si kiper utamanya Ederson, lah waktu lawan Feyenoord juga kipernya Ederson kalah juga gitu. Jadi ya sebenarnya ini bukan lebih ke line up, cuman ada yang salah, dan masalah itu benar-benar masalah banget di City dari lini pertahanan. Ini tuh rekor terburuknya City sepanjang dilatih sama Pep Guardiola. Bagaimana lu lini pertahanan lu serapuh ini. Tengah, yes, kehilangan Rodri benar-benar memberikan dampak. Gundogan bukan pemain yang seperti dia meninggalkan City waktu dulu, kelihatan banget bedanya. Dan lu punya tandem seperti Luiz, belum enak mainnya, kreativitas juga nggak ada, dan lu bermain lebih nyaman dan bermain lebih lama di sayap doang. Sementara nggak ada supply yang maksimal ke Haaland. Haaland lebih diem, Haaland lebih pasif. Jadi ya ini bukan game yang layak diingat sama City, karena gue yakin City pun harus segera seperti sesuai dengan Pep Guardiola bilang. Mulai saat ini kita bakal bangkit dan kembali menjadi winning track. Kita harap kita lihat bisa apa enggak gitu. Karena performa buat menghadapi Liverpool kemarin ini abysmal banget, nggak bisa diterima banget. Babak pertama digempur habis-habisan, bahkan ya kita ngelihat udah ada 5-6 peluang bahkan di babak pertama. Apakah memang ya Liverpool sebagus itu Mas Ruto? Bukan karena City-nya yang jelek, apa juga karena ada beberapa pemain absen, tapi juga karena Liverpool memang sebagus itu. Ya, City jelek banget juga enggak sih menurut gua, tapi ya untuk standar City ya di bawah Jauh City gitu. Cuman jelek juga enggak, dalam artian tadi kalau kita bicara komposisi dulu, Ederson menurut gua ya layak di bench dulu, karena beberapa pertandingan terakhir emang jelek banget Ederson. Ya lu lihat aja rentetan kekalahan City itu siapa kipernya gitu kan. Kemarin Ederson gitu, dan apalagi yang terakhir Aldi bilang lawan Feyenoord itu lebih tidak termaafkan karena silly banget dari sisi dianya dan juga backline dia gitu. Dan backline ini kan bisa dibilang baru sembuh lagi, Ruben Dias baru masuk. Kalau mereka mencoba main dengan formasi 3-2 lagi kayak musim lalu gitu, Walkernya kalau ketarik di situ kan biasa kalau Rico Lewis yang main di sisi kanan dia bisa narik ke situ. Sementara kalau Walker ke situ agak nggak bisa dia di posisi double pivot. Sementara lo kalau ada Rodri mungkin bisa siapapun yang back kanan maju ke tengah untuk ngebantu di situ, siapapun bisa. Tapi kan nggak ada. Jadi lo butuh pemain yang emang punya kemampuan ngehandling. Mau nggak mau Gundogan diturun ke situ. Kovacic sudah nggak ada di line up. Lo mau naruh siapa di situ? Ya memang ini udah bisa dikatakan pilihan terbaik dari paling nggak 10 pemainnya. Untuk Nunes ya antara Nunes, Doku ini kan dua pemain yang mungkin kontribusinya padahal Nunes bisa main tempat dari Gundogan loh Mas menurut gue. Bisa juga. Karena di Wolves gitu posisinya dia kan. Di posisinya di kanan sebetulnya bisa. Tapi gue dibandingkan Bernardo kemarin ya, gue sih lebih mending Savinho sih, lebih ngasih impact loh. Lebih kalau di 45 pertama Savinho tuh lebih bisa memberikan impact dibandingkan ketika laga sudah masuk ke menit 60-an, habis 45 ke sana tuh agak menurun dia. Tapi untuk start the match sebetulnya gue lebih prefer kalau Savinho yang dimainin di posisi kanan. Kan
apa yang coba di-build sama City dengan lempar-lempar bola jauh ke depan, nggak ada yang menguat untuk ngejar Nggak kan? ada yang bisa sprint itu. Iya, Bernardo Silva udah nggak bisa melakukan itu. Nunes mungkin bisa, tapi ketika nyampe sepertiga terakhir, kalau lu tadi tanya Liverpool mainnya bagus, betul. Termasuk Trent. Trent yang orang bilang defense-nya jelek, tapi kemarin lu nggak bisa nembus dia sama sekali gitu loh. Nunes sampai mati angin, akhirnya lebih sering bawa bola balik ke tengah gitu dibandingkan nusuk. Padahal berapa kali dia nunjukin di musim ini dia bisa juga untuk bisa masuk ngasih umpan ke tengah gitu. Sementara Haaland ya dia sama sekali nggak dapat supply berupa umpan-umpan crossing, di mana yang dia punya kemampuan untuk melebihi back-back lawan dalam artian bola-bola bawah. Tapi kalau bola-bola atas lo hadapin Van Dijk ya kalah lo sama Van Dijk gitu kan. Van Dijk lebih siap untuk bisa ngebuang bola, dan kebanyakan bola yang didapat kemarin dari Haaland datangnya dari atas. Itu yang semuanya bisa disapu sama Van Dijk. Dan Van Dijk musim ini gue bilang sih one of the best playernya Liverpool lah, bahkan di Premier League ya kalau kita bicara defender. Karena ya praktis mau dipasangin sama siapa nggak ngaruh gitu loh, lini belakang Liverpool tetap aja solid seperti itu, dan semua solid seperti itu. Denger ya lo ya. Gara-gara Gary. Jadi Jadi semuanya tuh dari tengah, depan ya berjalan satu ritme gitu. Liverpool di musim ini kayaknya sulit ya melihat tim lain tuh mencoba Sulit. lain untuk mencoba mengalahkan Liverpool tuh kayaknya kok susah di musim ini ya. Mungkin harus tanya sama Nottingham Forest gimana caranya ngalahin Liverpool. Sedap. Tapi kalau ngomongin soal komposisi di depan nih, kayaknya Liverpool dari Gakpo dan juga Diaz dan juga Salah kelihatannya sudah mulai nyetel secara chemistry, walaupun ya lupakanlah kalau orang membandingkan dengan Firmansa-nya. Mereka punya dinamika yang sekarang udah baru dan bahkan bisa saling bergantian menjadi main-mainnya. Gue udah lama ya nggak nonton pertandingan Premier League itu, dimana setelah pertandingan gue tuh yang refleks tepuk tangan gitu loh. Sekarang AFC ini Champions League sekarang. Udah nggak main Premier League dia. Bukan gitu. Michael Richards dia sekarang. Banyak yang bilang mirip Michael Richards. Bundesliga. Iya, Bundesliga. Liverpool bermain kemarin. Gila ya. Mas, bukan lu bilang Liverpool bermain oke, City juga nggak jelek, tapi kemarin Liverpool bermain bagus banget, Mas. Bagus. Kalau lu cuma bilang oke, gue nggak setuju, ini bagus. Enggak, Liverpool kan sepanjang musim bagus. Konsisten. Jadi oke. Konsisten biasa aja. Kemarin nggak biasa aja. Kemarin tuh bener-bener bagus. Lu bertahan rapi. Lu tengahnya bagus. Pemain yang tiap pekan gue ledekin jelek Szoboszlai. Kemarin bagus. Rating 8,1. Kalau dalam hitungan kertas, sulit sekali lu menang di tengah. Midfield battle lawan City tuh hampir sulit banget. Tapi kemarin Liverpool dengan Gravenberch-nya, dengan Szoboszlai-nya, dengan McAllister-nya, luar biasa banget. Di menit udah menang 2-0. Diganti Trent sama Quansah. Gue pikir Quansah yang bakal di tengah, Malah ke kanan. Gomez di kanan. Ini enggak. Karena Gomeznya lagi bagus banget juga. Bagus banget, commanding banget juga gitu loh. Jadi malah memberikan space yang buat Van Dijk lebih santai. Joe Gomez yang lebih kemana-mana, ball playing defender. Terus Salah. Oh, come on, jangan kasih umpan passing umpan ke Salah deh. Gila nih orang dikasih passing umpan selalu memanfaatkan situasi yang tadinya kayaknya nggak bisa diapa-apain menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan ini kita lihat lagi Liverpool dari 20 Oktober menang lawan Chelsea 2-1, lanjut Leipzig 1-0 menang away. Terus seri lawan Arsenal. Ya nggak gampang lawan Arsenal. Terus Brighton away menang, terus home lawan Brighton, terus menang menghadapi juara Bundesliga Leverkusen. Terus home lawan Aston Villa. Southampton, lawan Madrid, lawan City, menang beruntun. Kalau lu masih mau bilang, kita masih pengen lihat apakah Liverpool bisa konsistensi, itu udah lewat masanya. Pertanyaannya, apa yang bisa menyebabkan Liverpool ini nggak juara? Karena sejak Premier League berdiri, cuma ada 3 tim. Yang sejak lu punya keunggulan 11 poin dari juara bertahan, lu nggak juara. Arsenal, MU, City. Nggak perlu dibahas, gitunya. Arsenal eranya Pak Tua. Iya. Jadi ini hanya hal-hal yang luar biasa yang bisa bikin Liverpool nggak jadi juara, yaitu absennya pemain penting. Betul. Kalau selama pemain penting nggak cedera, terus pelatih atau pemain kontraknya aman, gue sih udah bisa dari sekarang lu fans Liverpool segera nabung beli tiket buat ke Anfield. Serius, even gue pengen ya Arsenal bangkit. Ini kayak Arsenal waktu udah pada mau beli tiket juga nih. Nah, kalau sekarang disebut botol, Liverpool nggak juara, baru botol 11 poin lu unggulnya dibandingin juara bertahan, 9 poin dibandingin peringkat 2. Tapi ini Liverpool adalah tim yang menjuarai Liga Champions, menjuarai Premier League. Ini bukan sekedar pemain atau tim yang diisi pemain muda berbakat dan pelatih baru yang berbakat kayak Arsenal. Ini pemain yang udah punya pengalaman, bahkan pemainnya lebih berpengalaman dibandingkan pelatihnya.
Jadi mungkin di ruang ganti tuh tenang Arnold, kita tahu dalam tekanan kita harus begini. Van Dijk, Trent, Robertson, Alisson, itu kan nama-nama Salah, itu kan nama-nama yang punya pengalaman segudang gitu loh. Jadi Havertz juga di Arsenal punya pengalaman. Siapa Gabriel Jesus terus punya dibandingin pengalaman sama juga. Salah gitu. Ya. Iya, maksud- Zinchenko punya Zinchenko, Nggak, ya, tapi maksud gitu. gua kan sekarang Liverpool sekarang juga paling sisa 5 orang, 4 orang kali ya memang punya mentality juaranya gitu kan. Sisanya kan trio tengahnya belum pernah juara gitu kan. Terus juga Ini lagi ke Luis Diaz sama si itu nggak pernah juara sama Gakpo gitu kan. Jadi kayaknya dibilang mentality juga kayaknya ya tapi cuma key playersnya lagi having their best season, best sih. season. Yang utama tuh ya belakang aja Kelleher lo bisa nyaman gitu karena depan lo ya Van Dijk lagi praktis ya ada beberapa kesalahan Ya, yang dan tak termaafkan tapi beruntung. biasa dia tutupi untuk kok bisa nggak bikin menjadi 2 gol ya Arsenal ke Van Dijk ya? apa tuh tapi nggak menang juga kan Iya, kok bisa bikin 2 gol gitu loh. Iya, iya. Flores juga bisa kok menang Amazing. lebih jago Forest ya? lebih jago Juara Forest. Liga Champions sih. Suarez. Iya gue mungkin sebagai fans Liverpool gue merasa ini momen di Udah ngaku sekarang. Sekarang Dulu- baru ngaku. Dulu nggak mau ngaku. Iya. Kan udah pernah Oh iya, nggak tahu gua bercanda fan. mas, bercanda. Zaman di TV susah banget dikorek. Lu fans sama mas, nggak mau bilang dia. Ngerasa ya itu yang Aldi bilang tadi Iya. kayaknya momentum untuk juaranya sangat besar. Yang tadi Aldi bilang juga ada tim-tim yang pernah comeback dari posisi itu. Ya Arsenal 98, MU berulang kali di bawah Sir Alex bisa ngebalikan itu lawan tim-tim manapun mereka bisa melakukan itu. Lalu City pernah juga melakukan itu terhadap Arsenal, terhadap Liverpool. Mereka punya kemampuan untuk bounce back gitu. Cuman kalau kita lihat materi pemain-pemainnya, Arsenal pada waktu itu lagi gila-gilanya juga. Lalu MU lo bicara lah materinya bisa untuk bounce back pemain-pemainnya gitu. Dan juga City juga punya kemampuan untuk itu. Tapi at the moment gue nggak ngelihat Arsenal yang bisa melakukan itu, Chelsea yang sekarang di bawahnya bisa melakukan itu juga, dan juga City. City mungkin kalau dia materinya masih sama musim-musim lalu mungkin beda cerita. Mereka bisa untuk membalikan itu. Tapi gue ngeliat sekarang kok makin kesini ada aja yang cedera yang nggak bisa ngebuat tim ini bisa bounce back gitu. Dan juga chemistry-nya udah seperti terganggu dari sisi mentality juga gitu. Yang gue bilang kesalahan atau lubang terbesar City adalah di sisi kanan. Itu yang menurut gue paling jelek. Bukan berarti yang gue bilang nyerangnya dari sisinya Walker, tapi justru passing ke arah Walker di saat bola itu di cross. Bola itu rata-rata gol di saat blindside di situ Walker nggak bisa nutupin posisi itu. Back gelandang bertahannya nggak bisa memotong posisi itu. Golnya Gakpo kemarin kan seperti itu kan. Datang dari situ padahal 2 orang harusnya bisa jagain dia. Nutupin. Nah, itu terulang dalam 6 pertandingan City itu semuanya hampir pasti datang dari sisi itu. Jadi sisi itu belum bisa diadres sama Guardiola. Artinya untuk kedepannya ketika dia mau mengejar tapi belum bisa menutupi bolong itu, gue rasa itu yang nggak ada yang bisa dilakukan untuk City untuk bounce back. Dan frustrasi maupun depresi sudah kelihatan dari gestur dia di lapangan. Dari sebelumnya Liga Champions ada luka di hidungnya sampai kemarin dia bikin press con. Dan juga tadi bagaimana Valen bilang reaksinya dia nunjukin angka 6 ini kan kita ngeliat, kita nggak pernah lihat dia se-emosional ini untuk membalas bantaran-bantaran dari fans maupun dari situasi yang sedang berlangsung. Menurut lo, apakah memang lagi dalam titik terendahnya dari Guardiola sejauh ini? Jelas ini titik terendah bagi Guardiola di City lah karena fase 6 kemenangan. Bahkan sepanjang karirnya kali ya titik Iya terendahnya makanya nggak ya. pernah ini Guardiola, bahkan di game keempat beruntun aja itu Guardiola hampir nggak pernah gitu kan. Paling parah dia 6 pertandingan nggak pernah menang, pernah tahun Semua 2016. kompetisi apa? Kalah. Iya, apa semua liga? kompetisi Iya, ini 7 loh. 6 pertandingan, tapi 3 kalah, 3 draw. Ya, ini 4 Ini kalah sekarang beruntun. 6 kalah, 1 draw. Enggak, kalau di Premier League kan 4 kalah beruntun. Oh iya. Tapi Ini all competition 7 baru pertama kali dia. Iya. Ini teritori yang baru buat Guardiola. Jadi ya kalau soal gestur 6 ini, dia kecewanya adalah kenapa itu datang dari Liverpool, fans Liverpool, fans yang tiap tahunnya itu menjadi Nyaris-nyaris. tiap tahun menjadi fans yang selalu ada di puncak gitu. Lu tahu apa yang udah gue dapet, dan gue juga tahu lu udah memberikan yang terbaik dalam. Kalau dia bilang kan, kalau Brighton yang begitu gue nggak ada masalah. Dia bilang gitu. Dia nyebut Brighton loh, gue lucu banget. Kalau Brighton yang mocking gue nggak ada masalah gitu. Cuman ini fans Liverpool, fans yang tiap musimnya selalu menjadi title contender gitu. Itu yang buat dia mungkin terpancing gitu. Dan ya jelas kalau secara gue nggak bisa bicara banyak soal mental ya karena gue nggak belajar itu, cuman secara psikologis atau secara batiniah ini Guardiola ini kena gitu. Dan nggak gampang, tadi kayak Mas Rizky bilang nggak gampang buat Liverpool City bounce back karena
secara eye test ini permainan City-nya juga kacrut banget gitu. berantakan. Nggak bener banget gitu. Jadi ya buat gua sulit lah City bisa bounce back. Bisa bounce back Mas dengan sekarang dia pun juga secara reaksi sudah kelihatan banget ini Guardiola yang beda itu. Bounce Bagaimana back bisa, tetap ada di zona Liga Champion pasti menurut gua City. Karena kalau kita lihat tren, dia selalu ada dip of form tuh di bulan November, Oktober, November, awal Desember itu dia selalu turun gitu. Tapi by the time masuk festive period, kesananya pasti dia bisa ngegas. Dan makanya kenapa tadi di awal Panji sempat bilang kenapa pemain-pemainnya dicadangin ya, pemain-pemain KDB terutama. KDB salah satunya kenapa dicadangin? Apa maksudnya dia disimpan supaya dia nggak cedera lagi di partai-partai penting itu dia mengalami cedera untuk ngegasnya nanti dia bakal kesulitan gitu. Sementara squad ini betul-betul disiapkan nanti. Ketemu lawan MU soalnya 15 Desember kan. Itu penting banget tuh derby. Pentingan ini kemarin kalau ngomongin pentingan kemarin itu menurut gua kalau ini kan dia nanti misalnya dia udah ngotot nih lawan Liverpool, dia udah ngotot habis kalah juga gitu. Periodnya malah mendingan dia kejar di belakang kan. Guardiola sekarang udah penuh kalkulasi, apalagi dengan materi yang seperti ini, yang lu udah tahu pemain bertambah cederanya di posisi-posisi yang tadinya selalu ada backupnya gitu, tapi sekarang kan udah nggak ada backup di posisi Rodri, tadinya ada Kovacic, siapa yang mikir Kovacic bakal cedera juga di posisi-posisi penting ternyata banyak pemain cedera gitu, jadi ya kalau lo bicara bounce back, gue bilang City bakal bounce back, tapi kayaknya untuk mengejar Liverpool kayak terlalu besar gap. Peringkat 2 maksudnya gitu. Peringkat 1 atau 2 itu masih besar. Ya 2 sampai itu masih bisa deh. 2, 4, ya, itu 4. Dia dari City dan juga Liverpool. Kita lihat apakah Liverpool tetap nyaman sampai masuki akhir Desember nanti. Tadi kalau kata Valen kan juga mungkin dari Akamsi sana tunggu sampai akhir Desember nanti. Kalau memang posisinya masih tidak berubah, mereka baru mulai menyuarakan optimismenya. Tapi kalau sekarang kayaknya mereka, kalau kemarin gue lihat di Twitter, masih enjoy the moment aja. Kita nggak mau sesumbar dulu, masih nunggu situasinya. Sementara City, kita lihat apakah seorang jenius Pep Guardiola bisa membalikan situasi ini, atau justru ini akan menjadi pertama kali dalam sejarah Pep mengalami titik terendahnya yang tidak bisa menemukan solusinya. Nesa, silakan. Tadi kata lu selain MU ketemu MU 15 Desember. 15 Desember. Nah, ini juga ada yang spesial jadi 15 Desember di Jebret Media. Ada apa itu? Karena ada padel. Padel yang joget-joget. Bukan, gue pikir padel yang joget-joget itu. Ada di juara 2 padel 2024 Jebret Tim yang akan dimainkan oleh Agripina. Ada Mark Locke, Mark Locke main juga. Berliana Lovel, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, sampai Coach Justin juga main. Ini namanya bertabur bintang. Kalau nggak nyebut bos kita Pak Wandi Wanani. Ada juga dong pengusaha, contohnya CEO-nya CEO ini. Keren, tuh banyak banget ya. Jadi tungguin aja tanggal 15 nanti. Jangan lupa ada Padel Pro di Kemang nanti ya. Kalian bisa saksikan di Jebret Media. Jadi tapi kita juga buka pendaftaran untuk yang ini ya Mas ya, yang komunitas, komunitas. Jadi silakan yang mau daftar juga silakan. Oke, sekarang udah ada saweran dari Pelestil Aidai Rp50.000. Waduh, Arsenal lagi gacor. Peles bakal 2 kali lawan Arsenal di Desember katanya. Pelestil Aidai. Ada lagi dari Marcus Rashford, Rp50.000. Rashford kok nyawer 50.000 gimana? Dolar dong. Kami rindu kekalahan. Waduh, mulai sesumbar. Sombong banget. Mulai sesumbar Rashfordnya. Ini serius apa enggak sih kalau gitu-gitu Ji? Fans MU itu kalau gitu-gitu serius apa gimana sih? Mereka emang udah King jadi MU gitu. Enggak, gue pengen ini beneran. Udah menyatu mendarah antara sesumbar, pasrah, lambang klub. Iya, itu udah jadi satu lah semuanya.